Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam perkuliahan Community Based Palliative Care, bagian dari mata kuliah Palliative Care. Nah, pada siang hari ini, maaf ya, pada siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang Community Based Palliative Care, yaitu tata laksana pada pasien-pasien yang paliatif atau menderita penyakit-penyakit yang terminal atau tahap akhir di tatanan masyarakat. Mungkin selama ini kita lebih banyak mengetahui ya, palliative care itu banyak diberikan di rumah sakit, tetapi karena ada keterbatasan waktu di rumah sakit sehingga pasien dipulangkan. Nah, ketika pulang di rumah ya, ketika pasien sudah ada di rumah, inilah yang menjadi konteks tata laksana community atau komunitas. Nah, yang inilah yang akan kita diskusikan. Latar belakang, ya, outline-nya latar belakang, tujuan, kompetensi inti, prinsip, alur pelaksanaan, perawatan dan optimalisasi home care, kebutuhan pasien menjelang ajal, dan multi professional collaboration. Nah, mengapa community based paliatif ini menjadi tren baru ya? Yang pertama adalah seseorang dengan penyakit terminal tetap membutuhkan perawatan kesehatan dan dukungan sosial. Jadi setiap pasien yang pulang dari rumah sakit belum tentu pulih atau sehat 100%. Ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu, pasien yang sudah pulang dari rumah sakit itu ada tahap lanjutannya. Meskipun penyakit yang tidak dikategorikan paliatif pun ya, umumnya juga tetap membutuhkan perawatan di rumah. Nah, tinggal konteksnya siapa yang memberikan layanan atau perawatan pada pasien yang ada di rumah tersebut. Kalau pada pasien-pasien yang dia bukan kategori membutuhkan perawatan paliatif, yaitu misalkan dia post-op laparotomi, post-op dengan penyakit-penyakit dalam gitu ya, mungkin dari DAF dan lain-lain. Ketika sampai di rumah ya, maka keluarga yang menjadi tulang punggung dalam perawatan pasien tersebut ya. Karena membutuhkan pemulihan. Ya, di sini konteksnya adalah pemulihan. Sedangkan pada pasien-pasien yang paliatif ya, masuk kategori terminal tadi atau ya, maaf ada gangguan telepon. Nah, pada pasien-pasien yang paliatif, ya, nah batasan keluarga dalam merawat itu kan tidak hanya memulihkan ya di situ ya, tetapi harus membantu mendampingi kebutuhan sehari-hari sampai masa usianya berakhir. Ya. Sehingga berbeda dengan penyakit-penyakit yang membutuhkan perawatan pemulihan tadi. Pada palliative care itu tujuan pokoknya bukan untuk memulihkan karena jelas penyakit-penyakit terminal itu tidak memungkinkan untuk dipulihkan. Jadi lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kualitas kualitas akhir hidup dari penderita paliatif tersebut. Nah, di sini tentunya paliatif tidak hanya membutuhkan satu orang saja atau satu komponen yaitu keluarga saja, tetapi juga membutuhkan pihak-pihak lain. Disinilah peran dari perawat, ya, perawat kesehatan, terutama perawat-perawat yang bergerak di bidang home care, yaitu perawatan di rumah pasien, serta dukungan sosial dari tetangga-tetangga maupun keluarga besar ini menjadi sangat penting, antara lain akses ya, akses untuk teman, rumah, transport maupun sampai finansial. Ya. Kemudian alasan yang kedua,
yaitu palliative care berbasis rumah sakit dan hospice itu sudah ada. Ya, jadi sudah umum bahwa di rumah sakit ya maupun di hospice, ya hospice kalau di Indonesia mungkin masih terbatas ya. Rumah-rumah perawatan untuk lansia yang terminal ya. Umumnya kalau di Indonesia baru panti ya, BPSTW Balai Tuna Balai Pelayanan Tresna Werda BPSTW. Nah, sedangkan rumah hospice sendiri di Indonesia mungkin masih jarang terdengar. Kalau di luar negeri rumah perawatan untuk lansia itu banyak ya, karena di sana kehidupan individualismenya tinggi. Kalau di kita kan lansia ya dirawat keluarga sampai meninggalnya. Jarang mengikhlaskan kalau ada lansia di rumahnya diizinkan ya atau diizinkan untuk tinggal di panti. Namun yang berbasis komunitas masih jarang ditemukan. Nah, ini konteks yang berbasis komunitas ini yang masih jarang, yaitu yang tadi perawatan di rumah pasien, kemudian perawatnya yang melakukan home care. Ini sedang menjadi tren. Kemudian jumlah orang dengan palliative care di rumah sakit hanya sebagian kecil dibandingkan kenyataan. Jadi konteks palliative care in community ini atau community based palliative care ini sangat menjadi peluang besar bagi perawat ya, terutama perawat-perawat yang punya keterampilan untuk melakukan home care, baik melalui praktek mandiri, kemudian melalui instansi tempat bekerja yang menyediakan layanan home care ya, ataupun bentuk-bentuk praktik keperawatan lainnya. Nah, ini care continuum ya, di mana titik-titik ini adalah kebutuhan, sedangkan di yang hitam ini aktualnya ya. Nah, kebutuhan di masyarakat itu sangat banyak, sangat tinggi, tetapi layanan yang terpenuhi di rumah sakit itu masih rendah, dan apalagi yang di rumah ya. Jadi di rumah sakit ini cenderung lebih banyak dibandingkan perawatan yang di rumah ya. Sehingga ke kanan ini layanan hospitalisasinya lebih tinggi dibandingkan layanan di rumah. Padahal tadi sudah dijelaskan bahwa pasien-pasien yang membutuhkan palliative care itu justru ya mayoritas di rumah ya, bisa dikatakan seperti itu. Kita ambil contoh saja pasien yang mengalami stroke. Stroke yang dirawat di rumah sakit umumnya adalah stroke yang kejadiannya akut atau sedang proses stroke-nya. Pasca perawatan di rumah sakit ya, itu mereka kembali ke rumah, dan untuk kontrol ke rumah sakit hanya membutuhkan waktu ya, dalam 1 atau 2 minggu barangkali atau sampai bulan baru kontrol sekali ya. Sedangkan sisa hari ya, itu dilaksanakan di rumah. Jadi kebutuhan untuk diberikan palliative care justru mayoritas waktunya adalah di rumah. Itu idealnya. Tetapi realitasnya di rumah pasien-pasien tersebut tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Ya. Jadi hanya dibiarkan tirah baring, ya, tetapi pemenuhan kebutuhan ADL-nya sangat minim sekali. Tujuan community palliative care adalah satu, mengintegrasikan rangkaian dukungan sosial yang saat ini terfragmentasi. Ya. Maksudnya terfragmentasi adalah sendiri-sendiri atau terpecah, di mana layanan primer, yaitu layanan FKTP tingkat pertama, kemudian layanan khusus dan layanan rumah sakit, ini berjalan sendiri-sendiri. Jadi ketika rumah sakit memberikan layanan pada pasien terminal tersebut, kemudian pasien pulang, ya, perawat yang melakukan home care atau palliative care di rumah, dengan rumah sakit ini seolah-olah terputus. Ya.
Jadi tidak ada koneksi. Nah, ini yang penting untuk dikembangkan, bahwa pasien itu harus tetap dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit dengan layanan yang saling terintegrasi. Kemudian untuk memperluas cakupan perawatan paliatif di luar rumah sakit. Ya. Jadi untuk menambah jangkauan, ya, yang tadinya pasien harus dibawa ke rumah sakit, maka ini bisa dikunjungi di rumah. Bahkan dokter keluarga pun ya sudah mulai bermunculan, ya, dokter yang bersedia untuk melakukan home care pada pasien-pasien yang mendapatkan perawatan di rumah. Kemudian memanfaatkan telehealth. Ya, telehealth ini adalah sarana komunikasi untuk layanan kesehatan dari jarak jauh. Meskipun bisa lewat handphone, ya, kemudian lewat WhatsApp atau video call, tanpa harus perawat atau dokternya datang ke rumah pasien untuk memberikan apa? Layanan maupun instruksional. Ya. Tetapi kondisi-kondisi tertentu yang memang membutuhkan penanganan, ya, maka harus dikunjungi. Tetapi kalau bisa diinstruksikan saja, misalkan pemenuhan kebutuhan ADL itu perawatnya tidak harus hadir, ya, tetapi anggota keluarga bisa memberikan asuhan dengan instruksi perawat melalui telehealth ini. Kemudian memperluas kapasitas dan koordinasi layanan sosial yang mendukung bersama dengan perawatan medis. Ya. Dengan adanya CPC ini diharapkan ada layanan sosial. Layanan sosial ini berarti di luar layanan kesehatan. Di masyarakat membentuk, ya, kelompok-kelompok untuk perawatan, ya, membentuk kelompok-kelompok untuk perawatan atau berpartisipasi di dalam perawatan pasien tersebut. Ya, kalau di masyarakat kita kenal ada kader kesehatan. Ya. Nah, tentunya kader kesehatan ini harus dilatih, ya, diberi keterampilan supaya bisa memberikan edukasi ataupun pendampingan pada pasien-pasien palliative care. Maupun bentuk yang lainnya, yaitu misalnya LSM, ya, terkait dengan pembiayaan, kemudian advokasi fasilitas, ya, karena LSM tertentu yang berkaitan dengan kesehatan itu biasanya mereka mengumpulkan dana, ya, untuk memberikan bantuan-bantuan pada penderita paliatif, ya, yang di Jogja itu yang ada tentang kanker, ya, kemudian LSM pada lansia itu, ya, itu juga bisa berpartisipasi di dalam penyediaan layanan sosial ini. Kemudian memberikan dukungan untuk pengasuh keluarga. Ya, dengan adanya community palliative care ini, keluarga akan mendapatkan dukungan, ya, dukungan karena tidak setiap hari perawatnya datang. Jadi keluarga tetap sebagai ujung tombak, ya, ujung tombak untuk melaksanakan palliative care ke anggota keluarga yang sakit tersebut. Nah, di dalam mengoperasionalkan community palliative care ini ada 3 hal yang harus kita evaluasi. Yang pertama adalah strukturnya seperti apa, kemudian prosesnya bagaimana, dan outcome yang diinginkan seperti apa. Nah, struktur SDM apa sih yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan perawatan selama masa transisi, ya. Kebutuhan akan SDM, ya, ini sangat penting karena pasien yang pulang untuk menjalani perawatan di rumah itu juga membutuhkan layanan-layanan kesehatan sesuai dengan kondisinya, sehingga SDM yang terlibat di dalam penanganan palliative care di rumah ini harus memiliki keterampilan, ya, keterampilan terkait dengan perawatan secara umum dan perawatan paliatif, ya.
Kemudian bagaimana tenaga kerja ini akan dilatih dan dilengkapi. Kalau tadi palliative care yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di bawah rumah sakit, dalam artian rumah sakit yang memiliki layanan, maka dia akan dilatih oleh rumah sakit, ya. Tetapi bagi perawat praktik mandiri yang diminta untuk memberikan layanan palliative care, maka tentunya harus sering-sering mengikuti pelatihan maupun seminar terkait dengan palliative care, ya, supaya dapat upgrade ilmu. Kemudian bagaimana sumber daya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan populasi. Nah, memang untuk sampai saat ini kebijakan pemerintah terkait palliative care ini masih ditekankan pada tenaga kesehatan di puskesmas, ya, kalau di community palliative care-nya, ya. Jadi perawat maupun bidan yang bekerja di puskesmas, ketika di wilayah kerja mereka ada yang membutuhkan palliative care, ya, maka akan dilakukan home visit dan home care. Ya, tetapi memang anggaran terkait pelaksanaan Perkesmas ini, ya, biasa disebut Perkesmas Perawat Kesehatan Masyarakat ini, dia tidak mendukung, ya, mendukung perawatan secara kontinu. Dalam artian memang anggaran Perkesmas itu didistribusikan untuk beberapa orang, ya, bukan hanya satu orang sampai selesai begitu, ya, tetapi satu pasien, ya, yang dikunjungi di rumah itu ada batas maksimalnya, ya, tergantung penganggaran dari puskesmasnya. Ada yang 1 kali kunjungan sampai 3 kali kunjungan. Padahal palliative care kan tidak cukup untuk dikunjungi hanya 1 kali atau 3 kali, ya, tetapi ya serutin mungkin, ya, dalam artian pasien ini akan terus membutuhkan pelayanan dari perawat, ya, tetapi memang secara anggaran itu belum mensupport, sehingga sisa dari kunjungan rumah yang dilakukan oleh puskesmas itu harus dengan pembiayaan mandiri dari anggota keluarga. Dalam artian ketika perawat puskesmas tetap diminta untuk melakukan perawatan di rumah pasien tersebut, maka, ya, di luar tanggungan puskesmas tadi akan dibiayai oleh keluarga. Ya, ini memang menjadi tantangan karena di masyarakat kita belum tentu semuanya mampu untuk membayar jasa perawat untuk melakukan home care. Nah, kalau tidak bisa, tidak mampu bagaimana? Nah, ini tergantung, ya, keikhlasan dari perawat sendiri maupun tetangga-tetangga yang mensupport, ya. Tuh. Kemudian prosesnya apa yang dapat mendorong diaktifkannya CPC, ya? Ini harus kita identifikasi. Apakah memang community palliative care ini dibutuhkan di masyarakat tersebut? Seperti apa kondisinya? Bagaimana sumber-sumber dayanya tadi, ya? Nah, kemudian apa yang dapat mendorong, ya? Yang mendorong tentunya satu dari kebijakan pemerintah setempat, baik dari puskesmasnya, dari kelurahan, ataupun dari yang tingkat terkecil mungkin keluarga dan RT, ya. Itu ada enggak yang bisa mendorong diaktifkannya CPC-nya, Community Palliative Care, yang berbasis tadi dari, oleh, dan untuk masyarakat, ya, dalam bentuk kaderisasi. Karena tadi tidak semua perawat itu mendapatkan anggaran untuk secara kontinu memberikan asuhan keperawatan, sehingga harus diadakan kader yang akan melanjutkan mendampingi perawatan pada pasien paliatif. Apa model yang bisa digunakan, ya? Kemudian bagaimana community palliative care tetap unik untuk melayani mereka yang memiliki kebutuhan, ya, bukan hanya yang sakit kronis, ya, tapi siapapun, ya, itu juga boleh ketika memang sudah di rumah
sendiri pasien tersebut untuk mengakses layanan CPC ini. Outcome-nya adalah bagaimana kita memastikan bahwa arahan CPC menjadi perawatan yang selaras dengan tujuan yang lebih bijaksana tanpa birokrasi yang menyulitkan. Dan apa hasil utama yang kita ukur untuk menentukan kesuksesannya. Nah, kita lanjutkan kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh perawat paliatif di komunitas. Yang pertama adalah transition care. Jadi perawat yang akan melakukan palliative care di masyarakat itu harus memahami pasien ini dari rumah sakit sakitnya apa. Kemudian dipulangkan dengan discharge planning-nya seperti apa. Discharge planning-nya. Sehingga ketika merawat di rumah pasien, tahu bahwa pasien ini kondisi terakhir seperti ini, dan di rumah perlu perawatan apa, dapat obat apa dari rumah sakit yang harus dilanjutkan, sampai kontrolnya kapan. Itu harus diketahui. Jadi transition care. Kemudian memiliki kemampuan mengidentifikasi target populasi. Jadi harus juga punya kemampuan populasi seperti apa saja yang punya peluang untuk diberikan palliative care. Kemudian tim base care. Tim base care ini artinya bahwa perawat bekerja sebentar. Nah, ini perawat bekerja di dalam layanan palliative care itu tidak sendiri, tetapi tim. Tim di sini tidak hanya tim dengan kesehatan saja, tetapi tadi juga dengan kader, juga anggota keluarga. Kemudian memiliki kemampuan caregiver, jadi pemberi asuhan kebutuhan sehari-hari. Ini pokok meskipun perawat S1 atau profesi nurse, ketika memang melakukan asuhan keperawatan ADL dari pasien tersebut harus tetap terpenuhi baik oleh perawat maupun anggota keluarga, karena kalau kita melihat fenomena di masyarakat kita yang pasien-pasien palliative care itu paling umum yang tidak terpenuhi justru ADL-nya. Ada lansia yang tirah baring, mandi sekian hari sekali, kencing, BAB, BAK, BAK, kemudian BAB di tempat, kemudian tidak langsung diganti dan lain-lain. Nah, ini perlu bagi perawat untuk memberikan pelatihan bagi kader anggota keluarga maupun perawat sendiri dalam memberikan asuhan. Kemudian determinan sosial kesehatan, jadi harus tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan di masyarakat, terutama yang mempengaruhi kesehatan pada pasien yang membutuhkan paliatif tersebut. Kemudian pelatihan dan dukungan komunikasi harus jelas, jadi perawatnya mudah dihubungi. Goal based care plan, jadi harus punya goal, output dan outcome-nya. Kemudian sign symptom medication, jadi menguasai pengobatan yang dibutuhkan, baik pendelegasian maupun pengobatan yang diizinkan untuk perawat, aksesibel, mudah diakses, dan transition transition care sudah. Nah, ini community palliative care menurut Foster 19. Jadi di community based palliative care itu ada inpatient palliative care, ada outpatient palliative care, kemudian hospice dan home hospice. Jadi ada inpatient, ada outpatient, pasien yang sudah keluar, baik di hospice maupun home hospice. Infrastrukturnya, ini ada tim manajemen service yang memplanning dan manajemen unit. Ini kalau dalam bentuk organisasi, jadi
Kalau community palliative care-nya dalam bentuk suatu organisasi ya. Kalau di luar negeri mungkin ada apa ya, lembaga komersil ya, di dalam memberikan support untuk palliative care. Nah, kalau di Indonesia infrastrukturnya tergantung apakah di bawah rumah sakit tadi, apakah di bawah puskesmas atau praktek perawat mandiri ya. Kalau di bawah rumah sakit atau puskesmas tentu ada tim ya, tim service management baik oleh dokter, perawat maupun tim yang lain ya. Jadi ada planning dan manajemen, ada unit pendidikan dan SDM. Ya. Kemudian service provision team, ya, ini maksudnya adalah tim pelaksana, ya, palliative care team di public maupun health center. Ya. Kemudian service support team, ya, ini tim yang mensupport dengan riset, ya, ataupun working committee dan medical support committee. Ya. Komite. Jadi ada tidak hanya oleh perawat tapi juga medical support ya. Nah, kemudian palliative care manager ya. Ini di sini ya. Ada dokternya ya. Di dalam tim palliative care manager ini ada satu manajernya. Manajer baik manajer di instansi misalkan ya, penanggung jawab instansi ataupun manajer kasusnya berbasis satu pasien. Tapi kalau rumah sakit tentunya ya ada unit tersendiri ya. Nah, unit tersebut tentunya dikepalai ya. Kepalanya ini disebut palliative care team manager. Kemudian ada dokter, ada perawat, ya, ada manajer, ya. Kemudian ini ada penanggung jawab pasien kanker, kemudian penanggung jawab visiting healthcare atau nurse, social worker, ya ini ada yang bekerja sama dengan social worker. Pekerja sosial itu maksudnya tadi sukarelawan, ini sukarelawan baik dari kader maupun LSM. Kemudian volunteer, ini sukarelawan yang tidak dibayar. Ya. Sedangkan Keplen ini tidak umum di Indonesia ya, jadi tidak perlu. Prinsipnya adalah pasien family center, jadi fokusnya adalah anggota keluarga dan pasien yang sakit. Ya. Kemudian share decision making, jadi saling menguatkan di dalam pengambilan keputusan, di mana anggota keluarga dilibatkan. Ya. Kemudian komprehensif dan coordinated, ya komprehensif, jadi seluruh kebutuhan dipikirkan ya secara komprehensif, dan coordinated, ya dikoordinasikan, jadi tidak layanannya sendiri-sendiri, mudah diakses dan provide value, jadi ada nilai lebih dalam palliative care di komunitas. Ya, ini hanya gambar saja, bisa dipahami sendiri. Nah, bagaimana pelaksanaan CPC? Ya, kita langsung ke yang Indonesia saja. Ya, ini layanan palliative care di Indonesia. Ya. Perawatan bersama pelayanan paliatif konsultatif ya di tatanan primer ya, baik di rumah sakit, di puskesmas maupun klinik, ataupun di layanan lanjutan yaitu di rumah sakit. Ya, tentunya di situ ada pelayanan paliatif konsultatif yaitu berkonsultasi untuk bisa atau tidak dilakukan layanan paliatif. Perawatan bersama pasien dengan tim untuk mengendalikan gejala dan masalah psikososial dan spiritual bersamaan dengan pasien menerima pengobatan aktif untuk penyakitnya. Ya, jadi di sini perawatan paliatif itu diberikan bersamaan ya dengan pengobatan yang sedang dijalani. Ya.
Nah, fungsinya adalah untuk mengendalikan gejala dan masalah psikososial dan spiritual dari pasien tersebut. Ya. Nah, di sini tujuannya untuk menurunkan peran untuk tata laksana aktif dan penyakit yang progresif. Ya. Kemudian unit pelayanan paliatif, kalau dari konsultatif dinyatakan bahwa pasien ini bisa dilakukan perawatan paliatif, maka dilanjutkan ke unit pelayanan paliatif. Ya. Penata laksanaan gejala pada unit pelayanan paliatif untuk menstabilkan eksaserbasi akut ya dari gejala yang timbul dan menyediakan perawatan berkelanjutan. Ya. Nah, unit pelayanan paliatif ini memberikan tadi gejala-gejala paliatif, gejala-gejala pasien yang memang tidak bisa ditangani di rumah. Ya, sehingga harus dipulihkan dulu di layanan paliatif baik yang di rumah sakit maupun di puskesmas ya. Jika sudah maka akan dipulangkan ya pasien yang sudah stabil gejalanya maka akan didukung untuk pulang ke rumah. Nah, hal ini penting untuk memastikan dan mengoptimalkan kualitas hidup pasien paliatif tersebut ya, sehingga ini disebut pelayanan paliatif di masyarakat. Nah, kondisi-kondisi tertentu pasien yang mengalami gejala memburuk ya, ini gejala memburuk, maka bisa dirujuk kembali ke unit paliatif ya. Unit pelayanan paliatif untuk diperbaiki kondisinya ya. Jika tidak bisa maka akan dirujuk ke tingkat lanjut ya. Tingkat lanjut itu di rumah sakit ya atau rumah sakit di atasnya lagi. Nah, kalau sudah gejalanya membaik maka akan kembali ke unit paliatif sampai ke masyarakat gitu. Nah, ini sistem rujukan. Sistem rujukan ini ada rujukan internal maupun rujukan horizontal, rujukan eksternal. Rujukan internal merupakan rujukan horizontal yang terjadi antara unit instalasi pelayanan di dalam institusi. Jadi rujukan internal itu di dalam satu unit, misalkan di rumah sakit ya, pasien membutuhkan pelayanan donor darah, maka dari Bangsal akan menghubungi bagian layanan donor darah. Nah, ini namanya rujukan internal. Misalkan lagi ke laborat, ya ini juga rujukan internal. Sedangkan rujukan eksternal jika ya, pasien yang membutuhkan pelayanan paliatif tersebut perlu dirujuk di luar instansi. Ya. Baik instansi secara horizontal yang sama tetapi layanannya lebih lengkap. Ya. Misalkan dari klinik ke puskesmas atau dari satu klinik ke klinik yang lain yang memiliki fasilitas lebih lengkap atau puskesmas yang tidak rawat inap dirujuk ke puskesmas yang rawat inap. Ini eksternal yang horizontal atau setara. Sedangkan yang vertikal itu dari unit terkecil ke atasnya, yaitu rumah sakit. Dari puskesmas ke rumah sakit atau dari klinik ke rumah sakit atau unit khusus, yaitu unit yang memberikan pelayanan program paliatif. Misalkan ini rumah sakit khusus ya, rumah sakit khusus kanker ya, maka perlu dirujuk ke rumah sakit khusus tersebut jika diperlukan. Nah, ini pengalaman tim community palliative care ya. Nah, ini 7 tema yang umum di dalam palliative care ya. Jadi yang pertama adalah spesialis expertise. Jadi pelayanan paliatif ini ada pelayanan yang expert atau membutuhkan keahlian. Tidak semua perawat itu punya keahlian untuk melakukan paliatif, ya. Sehingga butuh tadi pelatihan dan juga penambahan
ilmu atau wawasan. Kemudian ada intra-team communication ya. Jadi harus ada komunikasi dan koneksi antara provider atau pemberi pelayanan ya supaya tidak berulang atau repeat their story numerous time. Jadi berulang-ulang dikaji lagi padahal yang ditanyakan sama ya. Misalkan dokternya A, perawatnya B, kunjungan pertanyaannya sama. Nah, ini kan berulang-ulang. Maka perlu intra-team communication. Kemudian timeline ya harus memiliki respond in timely and effective manner so that the patient experience minimal discomfort and distress. Jadi respon harus cepat dan efektif ya pada pasien supaya meminimalkan discomfort atau ketidaknyamanan dan distress ya. Jadi gangguan stresnya ini penting bagi kita perawat untuk bertindak cepat. Kemudian physical symptom and psychosocial spiritual management ya, jadi harus punya kemampuan mengenali dan menangani gejala fisik maupun psikospiritual ya. Kemudian education and preparedness ya, jadi memberikan edukasi, kemudian peace and fulfillment ya, jadi mensupport pasien ya, to resolve personal affairs and realize goal to they can feel fulfilled and at peace ya. Jadi punya support ya, kemampuan mensupport pasien di dalam menentukan tujuan akhir dari kehidupannya ya, menuju kedamaian. Kemudian advocate for patient preference, jadi mendampingi pasien ya untuk mendapatkan layanan yang memang benar-benar dibutuhkan ya sampai death desired ya, kematian yang sesuai yang diharapkan. Jadi meninggal dalam damai. Modelnya ini ya, model program CPC ada sistem kesehatan yaitu terintegrasi dari rumah sakit ke komunitas. Kemudian pelayanan yang akuntabel ya. Jadi sekelompok organisasi penyedia layanan kesehatan yang setuju untuk bekerja sama untuk mengurangi biaya perawatan dengan tetap menjaga kualitas. Jadi meskipun pemberi pelayanannya tadi saling terpisah, misalkan rumah sakit ya, hanya memberikan layanan paliatif pada saat akut. Ya. Ketika pulang di rumah dilayani oleh perawat praktek mandiri. Nah ini diharapkan tetap ada koneksi, ya, saling memberikan informasi terkait catatan perawatan yang telah diberikan. Kemudian kelompok medis atau klinik rawat jalan ini juga modelnya sudah berkembang ya. Jadi pemberian layanan home care dalam bentuk lembaga ya. Jadi ada lembaga home care. Kemudian home health agencies ini juga hampir sama. Kemudian organisasi independen atau LSM ya, atau lembaga yang independen berbasis komunitas ya, ini juga sudah dikembangkan. Nah, ini analisisnya ya, kekuatan, kelemahan dan solusi yang terjadi ketika CPC ini diterapkan ya. Kekuatannya adalah komunikasi nonverbal lebih kuat selama pemberian perawatan ya, karena pada pasien-pasien paliatif ini memang tidak banyak bicara ya. Ini perlu sentuhan terapeutik ya, tanpa harus mengandalkan komunikasi ya. Jadi kita sebagai tenaga paliatif misalkan itu tanpa harus pasien ngomong, kita harus tanggap apa sih yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Kemudian waktu konseling yang lebih banyak ya karena perawatan di rumah dan keseimbangan konseling medis, keperawatan dan psikiatri. Kelemahannya adalah kurang efisien, tiap sesi harus jelas tujuannya. Kemudian pengaturan manajemen pengobatan. Solusinya tujuan harus diperjelas, motivasi anggota keluarga karena di sini ya, tim intinya justru keluarga. Tim harus mengendalikan jalannya diskusi karena
banyak yang sesinya curhat ya. Jadi justru anggota keluarga yang curhat ya. Kemudian medication assisting itu membantu dalam caregiver ataupun keluarga dalam fasilitasi akses pengobatan dan melatih penggunaan alat-alat sederhana ya. Misalkan penggunaan krek ya, kursi roda ya, ataupun alat-alat bantu lainnya, misalkan pasien yang memang terpasang NGT, terpasang kateter gitu ya. Itu keluarga harus diajari cara perawatannya. Kemudian dokumentasi riwayat pasien yang komprehensif, solusi langsung secara kontekstual dan hubungan yang dibangun lebih baik dengan BHSP ya, bina hubungan saling percaya yang intens. Kelemahannya adalah pendidikan keperawatan ya, ini masih mengajarkan tentang paliatif care-nya sedikit ya, sehingga masih perlu pengembangan dengan pelatihan. Pemberian feedback ya, tim home care tidak selalu dapat mengukur kemampuan caregiver pada hasil konseling ya. Jadi yang merawat pasien atau caregivernya baik keluarga maupun caregiver yang dibayar ya, ini kadang-kadang tidak terukur ya, kemampuannya. Kemudian solusinya meningkatkan kompetensi dengan pelatihan, demonstrasi, dan lain-lain karena pendidikannya tadi tidak spesifik ke caregiver. Sedangkan untuk feedback ini refleksi diri dan simulasi atau skenario pada caregiver tersebut. Nah, terakhir tentang tim palliative care di komunitas merupakan multi professional collaboration. Jadi palliative care di komunitas itu tidak hanya perawat sendiri, tetapi multi profesi. Tim paliatif dibentuk berdasarkan ketersediaan sumber daya, ya. Kemudian dalam mencapai tujuan program paliatif, yaitu mengurangi penderitaan pasien, beban keluarga, serta mencapai kualitas hidup yang lebih baik, ya, diperlukan sebuah tim yang bekerja secara terpadu, termasuk anggota keluarga. Menggunakan prinsip interdisipliner secara berkala, melakukan diskusi. Jadi timnya ini juga ada meetingnya, ada pertemuannya untuk membahas kondisi pasien paliatif tersebut, ya, untuk menilai dan mendiagnosis bersama pasien dan keluarga, serta membuat tujuan dan rencana program, ya, agar bisa dimonitoring dan dievaluasi. Nah, ini komposisinya, ada dokter tadi, dokter umum, dokter paliatif, spesialis, perawat paliatif, apoteker, pekerja sosial dan psikolog, rohaniawan, terapis, dan relawan. Ini tim yang umum di rumah sakit ya. Ketika nanti implementasi di masyarakat memang ujung tombaknya lebih ke perawat paliatifnya ya. Sampai apoteker, rohaniawan ini cukup jarang yang dilibatkan. Dokter pun juga biasanya pasien yang diminta kontrol ke rumah sakit. Nah, ke depan mungkin akan menjadi tren ya ketika pembiayaan untuk palliative care ini juga sesuai ya, sesuai. Tapi kalau tidak ya mungkin medis ya, dokter ya masih belum akan terlibat banyak ya, mengunjungi pasien-pasien di rumahnya karena kendala pembiayaan tadi. Nah, ini kuliah kita pada siang hari ini. Semoga dapat memberikan sedikit gambaran ya. Selanjutnya bisa dipelajari ya. Jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di bawah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.